Halo, perkenalkan nama saya adalah Lisya Sari SPDGR. Saya adalah Kepala Sekolah Satuan Pendidikan dari Sekolah Luar Biasa Negeri 0339 Kabupaten Indragiri Hilir. SLB Negeri 0339 berdiri di jantung kota Tembilahan, Jalan SKB, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dikelilingi pepohonan rindang dan area halaman yang luas. Sekolah ini memiliki 14 ruang utama dan 2 ruang tambahan, dengan fasilitas laboratorium komputer, ruang vokasional, seperti batik, tata boga, tata busana, dan tata graha, perpustakaan, musola, serta asrama siswa yang berada di luar daerah. Dari segi fisik, sekolah ini tampak asri dan hijau. Namun, di balik keindahan itu, tersembunyi permasalahan lingkungan yang pelik. Setiap hari, halaman sekolah penuh dengan sampah plastik, bekas jajanan dan minuman kemasan, air pasang dari sungai terdekat sering membawa limbah ke sekitar sekolah. Bahkan masyarakat sekitar terbiasa menaruh tong sampah di rumah pagar depan pagar sekolah. Guru dan tendik masih sering membeli air mineral dalam botol sekali pakai. Kantin sekolah menjual makanan dengan wadah plastik dan cup minuman instan. Anak-anak, terutama anak-anak berkebutuhan khusus tunagrahita, belum memahami makna kebersihan lingkungan secara utuh. Beberapa tantangan utama yang kami hadapi adalah: 1. Kebiasaan konsumsi siswa dan guru terhadap jajanan kemasan plastik. Kemudian, kantin sekolah yang belum ramah lingkungan. Orang tua siswa yang belum memahami dampak negatif plastik sekali pakai. Budaya masyarakat sekitar yang masih membuang sampah di area sekolah. Air pasang yang membawa sampah dari lingkungan sekitar ke halaman sekolah. Serta kurang kesadaran kolektif bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Adapun langkah awal adalah yang kami lakukan untuk mengatasi masalah sampah, mengundang para guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dalam rapat khusus yang membahas masalah kebersihan. Dari hasil diskusi, kami sepakat membentuk suatu program, yaitu program Serasi, dengan visi mewujudkan sekolah bersih, sehat, dan berbudaya lingkungan tanpa sampah plastik. Kami menyusun aturan sekolah baru. Setiap warga sekolah wajib membawa wadah makan dan minuman pribadi atau tumbler dan lunchbox. Kantin dilarang menjual makanan minuman dalam plastik sekali pakai. Sebagai kepala sekolah, saya memandang perubahan ini tidak hanya diperintahkan saja, perubahan harus digerakkan. Kepemimpinan saya berlandaskan pada prinsip kepemimpinan transformasional, yaitu menggerakkan hati dan memberi teladan, bukan sekedar mengatur. Sosialisasi dilakukan dengan cara yang edukatif dan persuasif. Kepada guru, saya menekankan pentingnya menjadi role model. Kepada orang tua, saya menjelaskan dampak plastik terhadap kesehatan anak dan lingkungan. Kami menyiapkan surat edaran resmi agar kebijakan sekolah memiliki kekuatan administratif. Bagi siswa berkebutuhan khusus, pendekatan dilakukan dengan metode visual, praktik langsung. Guru membuat gambar, video pendek, dan poster sederhana agar pesan tolak sampah plastik sekali pakai mudah dipahami. Visualisasi dan kampanye sekolah hijau ini didesain dengan mural serta slogan-slogan inspiratif di dinding sekolah, seperti gambar slogan, saling membuang sampah di tempatnya, kemudian aturan sekolah. Anak-anak turut dilibatkan dalam kegiatan menggambar, menempel, dan mewarnai, sehingga mereka merasa menjadi bagian dari perubahan. Setiap Kamis, yaitu Kamis pagi, kami melaksanakan gerakan Kamis Sehat dan Bersih. Semua siswa, guru, dan tenaga kependidikan sebelumnya ikut senam bersama. Setelah itu, membawa bekal dari rumah tanpa sampah plastik. Melakukan kegiatan seperti senam pagi, mencuci tangan, menanam tanaman, dan membersihkan area kelas bersama. Kegiatan ini juga dilakukan dengan kegiatan gotong royong bersama, yaitu pasukan semut, di mana setiap anak harus mengutip sampah, baik sampah dedaunan, atau sampah plastik, atau sampah lainnya yang ada di seluruh area sekolah bersama-sama.
Kegiatan ini dilakukan selain oleh anak-anak, juga guru dan mengajak orang tua untuk saling berkoordinasi melakukan kegiatan pasukan semut di hari Kamis pagi ini. Kegiatan ini bukan sekedar bersih-bersih, tetapi bagian dari learning by doing. Siswa belajar kebersihan dan kemandirian melalui tindakan nyata. Juga kegiatan ini adalah salah satu pengamalan dari 8 profil kelulusan yang sedang dicanangkan pada saat ini. Masalah terbesar bukanlah pada sampahnya, tetapi pada kebiasaan dan pola pikir yang sudah terbentuk bertahun-tahun. Perubahan perilaku adalah tantangan yang paling sulit di dunia pendidikan, terlebih bagi anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan pembiasaan berulang-ulang kali. Menurut teori pendidikan lingkungan berkelanjutan, Tilbury tahun 1995, perubahan perilaku lingkungan hanya dapat terjadi jika individu diberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman langsung dan partisipasi nyata. Ini menjadi dasar bahwa program perubahan di sekolah kami tidak cukup berhenti pada himbauan atau larangan, tetapi harus diwujudkan dalam gerakan nyata yang edukatif, inklusif, dan berkelanjutan. Semua kegiatan yang dilakukan untuk mengaplikasikan sekolah bersih bebas tanpa plastik dari program serasi tidak lain dan tidak lepas dari prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, serta mengembirakan. Kami juga bekerjasama dengan Babin Kaptidnas dan masyarakat sekitar dalam kegiatan Polis Green dan gotong royong lingkungan. Kolaborasi ini memperluas dampak program hingga ke masyarakat. Setiap kegiatan kami dokumentasikan dan dipublikasikan melalui media sosial sekolah sebagai bentuk akuntabilitas publik dan pengimbasan. Dalam beberapa bulan dengan tagar #serasi SLBN 033 Tembilahan, #Kamis Ceria, menjadi simbol perubahan kecil dari sekolah luar biasa di Tembilahan. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, namun perlahan. Hasil nyata mulai tampak baik secara fisik maupun perilaku. Lingkungan sekolah bersih dan nyaman, sampah plastik nyaris tidak ditemukan lagi di halaman sekolah. Kantin ramah lingkungan, kemudian siswa lebih mandiri, mereka membawa peralatan makan sendiri dan mulai memahami pentingnya menjaga kebersihan. Guru menjadi teladan, tidak ada lagi botol air mineral di ruangan guru. Masyarakat sekitar ikut berubah, warga yang dulu menumpuk sampah di depan sekolah kini ikut membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Program serasi mengajarkan bahwa perubahan besar berawal dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan hati yang besar, ketekunan dan kedisiplinan, serta kesabaran. Gerakan ini tidak hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga membersihkan pola pikir dari kebiasaan membuang menjadi kebiasaan menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Purwati, saya merupakan guru di SLB Negeri 033 Tembilahan. Program serasi ini merupakan program yang sangat bagus. Semenjak adanya program ini, sekolah kami menjadi lebih bersih dan tentunya itu bisa menciptakan lingkungan yang lebih asri. Dan tidak kalah pentingnya, program ini sangat bagus karena sama-sama kita ketahui bahwa penggunaan atau dampak dari plastik ini tidak bagus untuk kesehatan kita dan lingkungan. Nama saya Dinda Rizky Kusman. Saya merupakan salah satu guru di sekolah luar biasa. Dari program yang sudah direalisasikan oleh kepala sekolah saya, yaitu Ibu Desi Lestari, yaitu dengan nama programnya yaitu Serasi, yaitu sekolah bersih tanpa sampah plastik. Nah, yang terlihat dari program ini banyak dari anak-anak, terutama peserta didik berkebutuhan khusus ini yang sebelumnya pergi ke sekolah membawa botol plastik atau bahkan beli minuman ke kantin menggunakan plastik. Sekarang anak sudah berubah menjadi membawa tumbler, bahkan makan menggunakan piring. Tidak ada yang saya lihat menggunakan plastik kembali. Selain itu juga dari program yang sudah diberikan oleh Bu Desi ini, yang kami rasakan sebagai guru, lingkungan sekolah jadi sangat bersih. Yang sebelumnya banyak terdapat sampah karena anak berkebutuhan khusus tadi telah belanja lalu membuang sampah sembarangan. Jadi karena anak sekarang sudah membawa tumbler, jadi sampah tadi itu sudah mulai sedikit, bahkan bisa dikatakan tidak dijumpai sampah lagi di sekolah kami.